yang lain juga menyambut. Saya cuma memberikan mengaktifkan kembali Citicat itu seberapa jauh gitu kan. Dan mereka juga akan mengundang dari Vietnam, kemudian yang Asia Tenggara yang sebelumnya sudah jalan itu akan dicoba diaktifkan kembali. Ini yang kita kembangkan. Nah, kemudian pada pagi harinya, kemudian perkenalan pada pesertanya seperti yang kayak waktu sebelum pandemi itu Pak. Kami kita terakhir di Vietnam itu kalau nggak salah ya. Nah, kita itu di Vietnam, terus kemudian berikutnya lagi. Nah, berikutnya lagi nanti ada perwakilan dari beberapa negara akan presentasi seberapa jauh Tibetnya yang akan jalan, Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan yang lainnya. Ini rencananya. Jadi berapa banyak yang sudah bertukar ataukah belum atau belum ini. Itu yang sedang kita coba siapkan gitu. Pak Raka, nanti kalau ada yang mau masuk tolong di admit ya. Siapa? Nah, ya. Ini kemudian kita akan diskusi tentang apa saja yang uh, sebenarnya batch ke-7 karena kelima itu ke-6 itu di Vietnam ini kalau nggak salah ini. Kemudian kita diskusi dari masukan-masukan itu konklusinya gimana, seberapa jauh karena perkembangan yang terakhir Indonesia kan ada program MBKM semua didorong 1 sampai 3 semester keluar kampusnya kan. Ini ya kemungkinan akan banyak peluang untuk mereka yang mandiri. Kalau yang dapat bantuan dari pemerintah kan setahun kira-kira plus minus 1.000 orang 1 semester gitu kan. Tapi yang mandiri itu yang perlu kita kembangkan terus karena ini juga resiprokal. Jadi kalau kita ngirim 5 harus 5 dan kayak gitu loh Pak Inti atau yang kawan-kawan. Nah, seperti sebelum pandemi kan begitu. Nah, memang dikoordinir oleh kita Science, bukan kita oleh Siami Sekretariat waktu itu yang koordinir Tiapa. Saya Tiapa pindah ke Siami Yosef. Ini yang nanti kita akan diskusi bagaimana mekanismenya, gitu kan. Jadi memanfaatkan yang ada. Memang kita dorong juga nanti mensinergikan Siamiu Poptek yang ada di Brunei atau Sianutet yang ada di Kamboja untuk ikut berperan aktif gitu kan nanti katanya yang Tibet ininya. Nah, terus kemudian hari keduanya kita akan cerita tentang metaverse. Metaverse yang sudah kita kembangkan di Indonesia cukup banyak. Itu kita sudah melatih hampir 400-an SMK, beberapa perguruan tinggi. Kita sedang mengembangkan multi kampus. Gitu. Nanti aku akan cerita multi kampus karena pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa, pertukaran konten, dan juga join room bersama. Join room bersama itu di mana anak mahasiswanya berupa avatar. Nah, nanti saya akan tunjukkan, Rizky nanti akan tunjukkan yang, kamu yang Vietnam nggak? Ya, yang Thailand nggak sih? Kalau nggak yang ujian PMTI aja sih. Nah, itu yang kita coba kembangkan. Itu kita akan cerita itu. Nanti yang akan cerita Rizky. Nah, Rizky yang memang asisten kita tentu untuk bidang itu dan kita juga untuk yang cryptocurrency ini nanti kita lihat seberapa jauh ini bisa berjalan karena sekarang lagi up and down cryptocurrency ini. Dan memang itu salah satu cara untuk pertukaran bidang dan sebagainya. Atau nanti kita lihat pelatihannya. Nah, kemudian kita buat kesepakatan. Kesepakatan apakah ini bisa jalan. Jadi ada 3 alternatif. Siapa yang resiprokal bertukar silakan. Tapi kita ingin pertukarannya 1 semester. Jadi sesuai dengan aturan. Kalau yang 2 semester, kalau 1 bulan kan cuma dua kredit semester kan. Tapi kalau satu uh, 1 semester, gimana mekanismenya dan sebagainya. Dan kalau yang kawan-kawan di tiga itu udah jalan. Jadi apa yang kita kembangkan gitu di dalam yang akan datang gitu.
Karena ini masalah aturan imigrasi, undangan dan sebagainya itu harus diselesaikan secepatnya antar para pihak. Memang ini kan digitalisasi, kita masih belum tahu apa yang terjadi dengan aturan-aturan yang terbaru gitu kan. Ini yang perlu kita lihat dan ini yang inovasi program ini yang saya bilang dengan metaverse, ada multi kampus ya metaverse ini. Dan nanti kita akan lihat seberapa jauh perkembangannya. Dan jadi di sana itu 2 hari. Nah, hari ketiganya apa sih kunjungan ya? Kembali hari ketiganya. Nah, hari ketiganya itu tur di sekolahnya itu vegan itu. Ini yang bisa kita lihat bersama di dalam programnya itu. Ini yang uh, kita lihat bersama. Itu kira-kira program yang uh, kita lihat, Mas. Jadi berapa jauh ini yang Pak Raka, apakah bisa ditolong dibuatin absensinya? Nanti sambil ditanya siapa yang mau ikut ke Filipina untuk dan alamatnya ke siapa gitu. Jadi absensinya. Ya, Itu oke Pak. anunya ya. Nah, ini yang di sini juga ada panitia-panitia ini ada saya sendiri, ada Rizky, ini ada salah gelar ini. Jadi ada Rizwan dan sebagainya yang belum daftar, nanti dihapus saja kita hapus. Ini Kak, anggap aja kita jadi dokter, nggak apa-apa sih. Rizky sama Rizwan nanti akan jadi dokter satu saat si menuju ke sana gitu kan. Nah, ini yang Filipina kira-kira gitu. Nah terus uh, yang satu lagi aturan-aturan yang dari mereka gimana? Yang ada jadi ya seperti yang biasanya mereka itu menyediakan uh, apa uh, seminar dan sebagainya yang uh, akomodasi transportasi dan akomodasi bayar sendiri seperti yang biasa kita lakukan gitu. Itu yang mengacu pada kesepakatan yang sudah ada. Jadi siapapun juga silakan hadir, tapi dengan biaya masing-masing. Kalau universitas kan punya anggaran sendiri untuk datang ke sana. Karena 3 hari mealnya itu yang disiapkan oleh Ki, tolong ditayang Ki yang itu aturannya Ki hotel itu. Nah, yang Ini Pak terakhir. yang administratif. Nah, ini ada keterangan hotelnya, Mas. Jadi keterangan hotelnya, kemudian schedule-nya bagaimana dan sebagainya. Ini yang terus kita disebutin, termasuk harga hotel segala macam masukin. Nggak Anda tinggal milih hotel mana aja gitu kan. Jadi ini terus ini contohnya yang lagi yang ada beberapa hotel. Kayak kalau biasanya kita juga sama panitia lokal itu dikasih tahu ini hotelnya ini. Uh, ini disebutnya dari registrasi fee-nya $70 untuk setiap partisipasi gitu kan. Tapi ini memang utamanya untuk orang Filipina, tapi disiapin aja ke kita dan apa hak dan anunya disebutin itu. Jadi bayar sekian, kemudian apa hotelnya juga disebutin gitu kan. Nah terus naik lagi ada batasnya tanggal 10 nah, terus naik lagi kemudian hotelnya di mana aja gitu kan itu dan hotelnya itu kira-kira 5 ribuan kalau nggak salah $100 hotelnya berapa nanti nah itu kira-kira itulah jadi ini Rasa Blanca itu um, double-nya itu satu kamarnya kalau nggak salah sekitar 5 ribu dan $1 itu 50 peso jadi $100 kan plus minus lah 100 sampai $120 per kamar untuk 2 orang. Kira-kira itu. Alhamdulillah langsung muka ini. Oke.
kalau nggak salah ini ya. Jadi tinggal karena itu mereka yang ngasih informasi ada beberapa hotel. Iya. Dan schedule detailnya gitu kan. Nah itu kira-kira intinya di situ. Jadi tinggal siapa yang mau silakan, aku juga nanti berikan informasi gitu kan. Jadi Bapak Ibu yang berminat, makanya saya perlu absennya itu. Ya berkas ini kita kirim sehingga Anda juga informasi kita. Saya akan bilang ke saya, Anda datang sendiri juga sekali email atau kata informasikan ke kita untuk kita informasikan saya juga untuk hal tersebut gitu. Intinya itu Bapak Ibu semuanya, jadi informasi awal yang kita informasi dari Filipina. Kalau yang Thailand kita masih nunggu acara detailnya dari mereka. Gitu. Kalau Thailand memang agak beda karena kita reciprocal dengan Thailand itu seperti yang kita lakukan. Mereka kita kirim 40 tiket kita bayari masing-masing. Terus kemudian kita koordinir yang untuk Thailand itu. Dan itu Thailand kita minta membawa mahasiswa dari tiap institusi membawa satu mahasiswanya karena kita ingin langsung action 1 bulan untuk di sana untuk saling kenal. Dan tapi kita harus menerima juga mahasiswa dari sana. Jadi kunjungannya semacam itu. Oke, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan untuk Filipina. Hingga nanti aku minta Pak Raka untuk memberikan informasi atau sesi siapa yang berminat ke sana, berapa orang, misalkan hingga aku bisa kontak langsung. Nah, silakan ya semuanya seperti yang kita lakukan di PT sebelumnya, koordinasi dengan mereka dan dengan kita. Kalau kita hanya untuk memberikan informasi siapa aja yang akan di sana, dari mana aja, untuk mengingatkan mereka. Gitu. Dan nanti kita akan selalu koordinasi dengan mereka. Siapa aja yang akan berangkat, kita akan coba fasilitasi, kita undang rapat, ada hal yang lain. Jadi ini semua informasi ada di sini. Karena Anda harus mengisi slide dan sebagainya untuk kegiatan itu. Ini yang, nah bayangan kita itu awal November atau akhir Oktober. Bagi yang akan berangkat, kita undang online, kita kontak yang Filipina online juga, terus kita bisa diskusi berapa orang, siapa orangnya, kemungkinan untuk bawa mahasiswa tinggal di sana, seperti pola yang kita kembangkan dengan Thailand, gitu kan. Itu yang perlu kita lihat pertama. Jadi yang kayak dengan Thailand kemarin, saya membawa 40 orang. Kemudian 15 orang mahasiswa, kita tahan 1 bulan di sana. Kita tinggal 1 bulan pada 8 polis di sana. Kemudian yang kuasa direkturnya pulang setelah seminggu pulang, tapi yang 15 tinggal selama 1 bulan, 28 hari di Thailand. Itu yang sudah berjalan 2 angkatan. Ini angkatan ketiga yang akan kita coba sambil kita diskusi untuk 1 semester di tahun depan yang merupakan bagian program MBKM kita. Nah itulah yang ingin saya sampaikan. Silakan kalau ada, kembalikan kepada Kak untuk kalau ada tanya. Baik, terima kasih Pak Gatot atas paparannya, sosialisasi awal ya Pak ya, dan kami harapkan nanti ke depannya bisa berjalan sesuai dengan harapan, dalam arti bisa berkesinambungan satu sama lain dan informasinya bisa sampai ke Bapak dan Ibu. Nah, untuk bisa sampai informasinya mohon diisi absensi yang sudah saya share di kolom chat. Pak Gatot ya sudah saya isi. Dan penting ada nomor WhatsApp di situ Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk memudahkan informasi yang akan mungkin nanti akan dikirim secara japri atau nanti kita akan bikinkan satu grup untuk mewadahi berbagai macam pertanyaan berkaitan dengan sosial exchange ini ya, student exchange, sorry, mohon maaf.
Baik, Bapak dan Ibu, silakan jika ada yang mau ditanyakan ke Pak Gatot, waktu dan tempatnya Ini dipersilakan. sambil usul Pak Boleh Raka, ditanya gimana Pak? perkenalan dari mana aja, Oke, perkenalan dari mana. oke. Pak, Dari, suaranya jelas, tapi Pak bisa volumenya bisa diperbesar lagi Pak. oke, sudah, silakan. Eh, yang Pak Raka menanyakan dari mana, universitas apa gitu ya, yang lain juga bisa tahu siapa aja Oke, Pak Raka. baik. Kebetulannya ada yang DM ke saya Pak dari KUI UM Parepare. Silakan Pak, Hmm. mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Gatot. Tadi katanya suara Pak Gatot kurang jelas. Saya minta device-nya untuk dicek lagi, tapi katanya masih kurang jelas katanya. Silakan Bapak atau Ibu dari KUI UM Parepare. Halo, Bapak atau Ibu dari KUI UM Parepare. Oke, mungkin masih memperbaiki device-nya. Atau mungkin yang on mic terlebih dahulu ini ada Bu Ratna SPD. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri dari instansi mana dan mungkin jika ada yang mau ditanyakan ke Pak Gatot dipersilakan. Terima kasih Mas Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Gatot. Beliau ini luar biasa. Kami sudah lama bersama-sama ya Bapak di Sia Teacher dan juga di Sia TV. Ya, terima kasih banyak Bapak atas semua wejangan selama ini sehingga alhamdulillah kami dari Uniska ini rutin untuk melakukan kegiatan pertukaran mahasiswa antar negara. Hanya saja memang agak sedikit memprihatinkan karena di kampus kami Uniska, Mas Raka tadi diminta untuk memperkenalkan ya. Kami dari Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Kami banyak sekali fakultas yang ada di sini, Bapak Ibu. Hanya saja di tahun ini sayangnya cuma Sia Teacher yang jalan sehingga fakultas-fakultas yang tidak terakomodir dalam program Sia Teacher itu bertanya, loh kok kami enggak, padahal dokumen ini atau kegiatan ini tuh sangat contribute pada saat akreditasi seperti itu. Nah, akhirnya pada saat itu kami mencoba untuk menghubungi koordinator CityFest dalam hal ini Mr. Anskar. Jawaban beliau pada saat itu nanti Miss Ratna sebentar lagi kita akan juga melakukan meeting. Hanya saja sudah 3 bulan ini belum ada respon. Makanya ketika saya lihat ada Bapak Gatot memposting flyer ini, kami dengan Pak Dr. Hengki langsung tertarik untuk ikut dengan harapan Siatifet kami kembali bisa jalan seperti itu. Jadi mahasiswa di non-education itu bisa bergabung. Tadi yang Mas Raka tadi ya, yang di share itu ada kampus di Filipina UNP. Saat ini kebetulan mahasiswa kami ada 5 orang Mas Raka di sana dalam program Sea Teacher. Saat ini masih di sana di UNP University of Northern Philippines dan apa tadi ada Mem Salih juga kebetulan beliau adalah our best friend gitu ya. Nah, saran aja sih Mas Raka, sebaiknya memang kita ada grup chat kali ya Mas, karena tadi kan mati lampu, jadi kami nggak terlalu jelas mekanismenya seperti apa gitu. Nah, dan kemudian pertanyaannya, apakah hanya di 2 kampus itu di Filipina yang sekira bisa mengakomodir mahasiswa kami jika kami akan mengirim dalam program Certificate gitu? Apakah hanya UNP dengan Pangasinan State University? Karena kalau seingat kami, Mem Sali itu dari Pangasinan State University. Nah, untuk sementara itu dulu Mas Raka, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap, Ibu. Terima kasih banyak. Silakan, Pak. Suaranya, Pak. Mohon maaf. Begini, dengar suaraku Kak? Ya, jelas, Pak. Cuman memang nggak begitu clear, Pak. Jadi gini Bu Ratna, memang ini kan baru kita aktifkan. Saya sudah diskusi 2 kali dengan Bu Sali. Nanti yang diundang juga kaitannya dengan CityFest, banyak universitas atau politeknik yang dari Filipina pada kesempatan ini.
Nah, nanti ya seperti ya biasanya kan, kita dudukkan kelompok mana, kelompok mana, kelompok mana, silakan diskusi, kemudian eksekusi, gitu aja sih salah satunya. Jadi tidak hanya si teacher aja, tapi yang lain juga kita siapkan. Gitu. Makanya kita memberikan apa, informasi ini, Anda jurusan apa saja yang akan ditambahkan, yang akan dimasukkan. Mungkin Pak Raka dalam absensi itu nomor WA, terus kemudian interest pada bidang apa itu mohon ditulis juga nanti di situ gitu. Ditambahkan aja Pak Raka itu. Sehingga nanti Ya, kita Pak. tahu dari yang universitas di Banjarmasin, Madyapuratna atau Pak Hengki itu jurusan apa yang mungkin nanti bisa kita carikan partnernya, atau nanti sama Sally yang dari Filipina itu juga di share kepada partner-partner yang ada di Filipina. Jadi tidak hanya 2 universitas saja untuk yang CTV, tapi juga ada beberapa atas permintaan dari kita gitu, dari Indonesia. Dan ini biasanya kita sebelum ada pertemuan itu kita duduk bareng-bareng online, terus kemudian kita lihat bersama ini apa, ini kemana, ini kemana, ini kemana, gitu. Kira-kira itu. Dan ini yang coba kita revitalisasi lagi untuk Cityfed dan Metaverse yang mana kita dorongkan Metaverse. Saya kira itu, Bu Ratna. Nah, tolong diusulkan aja jurusan apa aja yang akan dicoba dicari, kita carikan bersama di dalam rencana pertukaran baik fisik maupun melalui metaverse sebagai avatarnya. Baik, Bapak akan kami berikan informasinya, Mas Raka, bagaimana yang ingin sampaikan tadi, prosesnya kita membuat website ya Mas, supaya intensitas kita dalam berkomunikasi terkait program ini bisa lebih baik lagi seperti itu, karena kami jujur sangat tertarik program ini karena ada tuntutan dari kampus Bapak bahwa loh kok cuma education, kok cuma teacher, sementara kami sangat membutuhkan dokumen-dokumennya CTVET misalnya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal kami kembali untuk menggiatkan CTVET. Nah, kemudian untuk Thailand sendiri Bapak gimana? Thailand kampus mana saja kalau ya? Thailand yang kita coba kembangkan selama ini kita dengan college-nya. Jadi mereka kan kalau vokasi kan dengan college-nya, Bu. Gitu ya. Jadi kemarin juga ada Universitas Bina Insani, Stinik Cirebon, itu kemudian Politeknik Surabaya, Politeknik Fiksi, itu yang buat kesepakatan dan bertukar membawa siswanya. Gitu. Jadi ya 40 orang berangkat itu bulan Juli itu kita workshop selama seminggu, kemudian yang 15 anak tinggal di 8 college selama 1 bulan dengan kesepakatan. Tapi college-nya itu juga datang ke Indonesia. Kemarin ada 19 mahasiswa Thailandnya datang ke Indonesia, terus kita bagi ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Kita mengunjungi beberapa universitas dan SMK. Gitu. Itu sih menurut saya. Nanti kita akan lihat gitu, karena nanti yang untuk Thailand sendiri juga kita lagi tunggu tanggalnya udah pasti, tapi berapa college-nya yang akan diundang. Kemarin itu kita bikin workshopnya di Bangkok, dari kita sekitar 12 institusi, dari mereka 8. Duduk ya kayak dulu aja, duduk bareng-bareng, kemudian saling kenal, diskusi, buat kesepakatan, tanda tangan, terus mahasiswanya juga pulang sama orang Thailand ke kampusnya. Karena workshopnya kan 2 hari, kemudian mahasiswanya dibawa pulang ke kampusnya masing-masing, kemudian pulang kembali setelah 1 bulan ke Indonesia. Nah, tapi orang Thailandnya juga datang dan guru dan mahasiswanya ke Indonesia pada sekolah-sekolah yang banyak mahasiswanya ditukarkan. Itu berat. Tapi nanti kita kasih informasi, karena kita merencanakan kemungkinan awal November itu
kita bikin workshop 2 hari setelah detail ya. Koordinasi ini berapa jauh gitu kan. Yang dengan Thailand ya. Kalau yang Filipina, saya juga akan cek dengan Sally universitas mana saja yang akan gabung. Ya nanti ya kalau perlu ya diundang Sikon dulu aja. Dan dengan datanya dari Bapak Ibu itu, kita bisa mencari peluang untuk menyambungkan beberapa universitas dengan universitasnya mereka. Itu tunjangan kita sih. Mungkin Pak Dokter nanti mau menambahkan Bu, bisa di request mungkin mendanau university untuk bergabung. Ya, silakan diisi aja nanti, ditulis saja jurusan prodi apa aja yang berkeinginan untuk dijadikan partnernya di dunia. Nanti data ini juga akan kita kirim ke kemana, ke Filipina, supaya Sally juga nyariin gitu. Kira-kira itu. Iya, untuk UNC sendiri memang kami juga sering berkomunikasi Bapak, karena sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa saat ini mahasiswa kami ada 5 orang di sana. Dr. Jo 2 hari yang lalu itu meminta memang kami untuk datang Bapak ke sana gitu, karena menurut beliau ada beberapa dosen-dosen dari Indonesia yang berkunjung ke kampus beliau. Apakah ini bagian dari program ini Bapak atau terpisah ya? Oh, itu kan sudah, kalau yang dulu kita kembangkan kan, kalau Anda udah kenal kan silakan berkembang sendiri Bu. Ya kan itu. Saya senang kalau udah bilateral itu silakan aja. Justru itu kerjaan saya dulu bukain pintu, kalau udah kenal, sudah bertukar, nah silakan gelombang kedua ketiga kembali terus informasinya. Apalagi sekarang ada MBKM kan Bu. Iya betul. Dan itu kan jadi akreditasi dari universitasmu kan. Benar Bapak itu. Punya mahasiswa, paling bagus kalau punya mahasiswa Filipina ke Indonesia ke sana, jangan kita ke sana aja, Filipina nggak ke sini kan. Iya. Kan 1 semester gitu loh. Makanya kita usulkan dengan metaverse itu. Metaverse itu alternatif. Jadi gini, alternatif pertama workshopnya, alternatif kedua plan B-nya ada pertukaran mahasiswa Filipina Indonesia ke Filipina 1 bulan yang setara dengan 2 kredit semester. Nah, kemudian yang 1 semester itu yang lagi kita aktifkan lagi karena aturannya kan macam-macam, tiap sekolah macam-macam. Apalagi di Indonesia sudah ada MBKM, jadi legal, gitu kan? Legal karena udah direstui oleh kementerian kan. Jadi dan harapan kita begitu Anda sudah oke, silahkan kembangin sendiri gitu loh. Jadi kalau ada 5 udah di sana, tempatnya Sally itu, ya Anda naikin aja menjadi 10, 25, tapi berapa jurusan Anda aktifkan. C-Teacher oke. C-Teacher itu adalah tempat untuk masuk. Kalau Anda udah kenal Sally, terus bilang Sally, saya pengen ketemu jurusan ini bisa dapat Sikon enggak? Proaktif aja Bu. Sikonnya anggota aku loh ya. Nah itu nanti kan jurusan lain bisa masuk melalui pintu Anda. Itu harapan kita kayak gitu. Jadi kita ya Mio ini cuma bukain pintu-pintu, memfasilitasi di awal aja. Tapi begitu sudah pintunya terbuka, silakan masuk ke prodi-prodi yang lain. Gitu. Tapi Anda juga tanya, prodi mana yang siap? Undang aja mereka Pikon, Sally atau yang apalagi ada 5 mahasiswa kamu di sana kan? Ada 5 mahasiswa itu sebagai partner Anda atau tugasin cari kenal kaprodi yang di sana, kemudian Sikon. Sikon kan cepat sekarang. Itu maksudku, itu harapanku ya. Bapak mohon maaf mungkin saya agak terlalu banyak bertanya. Ini terkait fisik Bapak. Apa Bapak tahu ini kok kita nggak jalan tuh? Kok apa kendalanya ya Bapak? Mungkin Bapak ada pernah mendengar bahwa ini kendala karena Pak Apmi Terangsat 2 bulan yang lalu menyampaikan ke saya bahwa akan segera kami jalankan, karena tunggu saja. Tapi kok sampai saat ini nggak jalan-jalan.
Yang mana Bu? Yang mana? Yang CityPad, Bapak. CityPad yang Mr. Ansgar. Itu kan nggak jalan itu, Bapak. Hah? Yang Ansgar itu, yang koordinatornya kan Mr. Ansgar ya. Meskipun kami pernah tuh Oh, yang ada anu, Xiaomio sekretariat. yang Meo CityPad ya, betul, sekretariat. Ya, Kan beliau sekretariat kerja menyampaikan akan Transcorp. segera, tapi sampai saat ini nggak ada pergerakan sama sekali gitu. Ya, mungkin banyak kesibukan macam-macam. Aku juga ketemu mereka. Aku ketemu mereka itu bulan Juli di Bangkok sama si Asgar orang Jerman itu kan. Itu yang ditugasi sama direktur untuk coba dipikirkan, diaktifkan kembali CityPad-nya gitu kan. Aku juga bilang sama dia, ya, CityPad kita aktifkan aja sinergi. Kayak, nah nanti kita coba lihat peluangnya. Itu nanti yang ini juga yang di Filipina itu nanti kita juga undang si direktur CityPad-nya itu apa kita insight. Nah, kami sekretariat itu untuk bersambutan secara online. Kalau ini kita masuk yang sekarang yang ke-7 ini akan kita introduce metaverse tuh. Gitu. Sehingga makin banyak anak-anak bisa masuk ke dalam ruang metaverse bersama. Itu udah kita coba jalankan dengan baik. Polanya kayak gitu. Ya, Itu maaf berapa? permisi. Saya juga bicara sedikit, Pak Gatot. Halo? Silakan Pak Edi. Ya, ya sama. Memang Pak, yang kami rasakan selama CMU yang membuat dua koordinator City dan CityPad itu tidak CityPad tidak aktif, pernah aktif secara online, tetapi kami yang bergabung di online itu kalau tidak salah hanya 3 perguruan tinggi yang mau aktif, tapi akhirnya nggak bisa juga karena Thailand totali nggak bisa bergabung, yang ada itu Filipina. Nah setelah itu muncul gagasan bahwa silahkan bilateral masing-masing. Memang sih kayaknya ada kelemahan dari bilateral ini karena apa misalnya satu perguruan tinggi dari Indonesia mengirim ke eh, katakanlah kami ini mengirim mahasiswa kami ke Mindanao dan tiba di Mindanao tiga mahasiswa kami tiba di sana itu tidak ada kampus lain, hanya kampus kami aja. Lain di saat masih koordinator dikoordinir dengan baik oleh CMO di bawah apa koordinator CityPad dan CityTeacher, itu di saat ada mahasiswa asing dari bermacam-macam. Nah ini membuat Iya. membuat bagus atmosfer pertukarannya itu betul-betul sangat sangat menarik saat itu, di saat Pak Gatot masih aktif di situ. Tapi di saat sekarang ini kami malah merasa, waduh ini atmosfer yang sangat bagus dulu itu kenapa, kapan muncul kembali? Nah itu Pak, mungkin tolong ya Pak Gatot sebagai ikon di Siameo ya mungkin itu yang dulu sangat Ya bagus Pak kita Gatot. coba aja. Ya Ya, dulu kan memang didorong untuk ya, bertukar dengan cepat Pak, karena memang ada programnya. Tapi yang apalagi sekarang Indonesia kan ada ini Pak, yang apa DKI. PDKM itu kan, ini yang dan Ya. yang luar negeri kan juga dibiayai kan sama TV. Ada kuotanya 1.000 tiap tahun tuh. Memang persaingannya keras, ketat gitu kan. Ini yang kita dorong untuk yang mandiri. Ya, kita coba lagi aja. Tapi aku maksudnya dari ya, Xiaomi Vita Pen Science. Karena kaitannya nanti kita buat stand-nya kan kita sama metaverse gitu. Jadi pendekatannya tidak hanya fisik tapi juga IT tadi berupa avatar atau coding class yang fisik tetap. Seperti yang aku lakukan dengan Thailand sekarang ini, mahasiswanya fisik kita kirim sana Pak. Jadi 15 mahasiswa itu dari berapa 7 institusi kalau nggak salah itu kemudian sama-sama masih dengan 8 institusi di sana itu terus kemudian bikin proyek bersama gitu. Nah ini terus kita garap terus pelan-pelan. Nah, terus dengan proyek bersama itu ya melalui salah satunya metaverse sehingga kawan-kawan teman-temannya yang nggak datang, yang nggak dapat berangkat ke Thailand ke Indonesia mencoba masuk ke ruang metaverse itu gitu. Itu yang kita coba sih Pak. Makanya sekarang kita akan coba sementara gelombang ketiga. Tapi gelombang ketiga ini kita juga akan undang juga dari Vietnam,
kemudian dari Kamboja, kemudian kalau dengan kelas join program yang pakai metaverse itu kan lebih mudah gitu loh. Jadi makin banyak yang bisa ikut fisik pemikirannya. Begitu kita aktif di aktivitas dengan Thailand, Sally langsung usul, Pak, Filipina juga pikirin, ya ada. Kemudian kita diskusi dengan siapa kan staff saya waktu di Bangkok kan, yang mengkoordinir itu. Ini yang Ya. harus kita pastikan lagi gitu ya. Tapi siapa juga bisa nanti koordinasi ini. Jadi kegiatan ini kita science, yang Yosef, yang Bangkok, itu yang akan menjadi leadernya. Tapi kita memberikan informasi kepada yang sekretariat. Tapi kenapa kita masukin kita science, karena di situ ada hal yang terkait dengan metaverse gitu. Jadi makin banyak anak-anak yang bisa berputar melalui avatarnya dari kita siapkan. Itu kira-kira Pak Inci. Ya, kasih banyak Pak Gatot. Kasih banyak Pak. Ya, jelasnya kami sangat berharap memang bilateral itu bagus juga, tapi jauh lebih bagus bila dibawa naungan organisasi Pak Dr. Gatot ya. Kalau dibawa naungan organisasi bergerak, waduh, bagus sekali. Kalau individu-individu ya ini kan cenderung ya kemampuan melobi sendiri-sendiri, perguruan tinggi. Nah itu yang tadi saya sampaikan Pak Gatot bahwa Mendanau mengirim mahasiswanya ke kami ya hanya Mendanau aja ya, tidak ada lagi karena memang hanya jadi ya terima kasih banyak Pak Gatot, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Inci. Ya. Balik kepada Kak. Baik, sudah dilengkapi Google Form-nya Pak Gatot. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau masukan dari Pak Gatot ya, berkaitan dengan prodi apa yang mau dikembangkan dan lain-lain. Jadi Bapak dan Ibu yang masih hadir, mohon untuk diisi Google Form-nya, terlebih nomor WhatsApp dan pertanyaan-pertanyaan lain, karena itu penting untuk pendataan nanti berikutnya. Gitu. Mungkin kita lanjut Pak ke audiens selanjutnya ya Pak ya. Setelah tadi dari Maka bisa dikirim ulang ininya untuk absensinya bisa Oh ya, dikirim ulang. baik Bu, siap. Sebentar saya akan kirimkan. Terima kasih. Ya, sementara kita lanjut dulu ke tadi sudah dinotis oleh Pak Gatot ya, UM Buton ya Pak ya. Bapak Lajusu. Halo Pak. Halo. Bapak Lajusu dari UM Buton. Atau ada di sini juga Pak Iwayan Sujana dari UM Buton. Bisa mendengar suara saya? Halo. Oke, kita lanjut lagi Pak ke audiens yang lain ya. Ada Pak Basri di sini. Halo Pak Basri, bisa mendengar suara saya? Halo. Halo. Atau Bu Irma? Irma Yuliana. Halo. Belum ada tanggapan Pak Gatot dari audiens yang lain. Mungkin Pak, sambil menunggu Bapak, apakah ada yang mau ditambahkan Pak? Silakan. Ini mungkin ini untuk ada Pak Sena nanti aku cuma usul dari Pixi Ganesha, tolong diinformasikan ya Pak Sena. Karena kan termasuk yang bagian dari Pixi Politeknik Pixi Ganesha. Ya Pak, Nanti rencana nanti sore akan Zoom Pak dengan pihak Pixi. Kemungkinan insya Allah jam 5 sore mungkin dengan Bu Ai. Ya, oke, nanti yang informasi dari Rizky itu kasih mereka aja gitu. Untuk mereka pikirkan untuk mengembangin gitu. Itu Pak Sena. Terima kasih. Silakan yang lain kalau ada. Sambil nunggu yang lain.
Rizky bisa ditayangkan yang itu yang metaverse yang ada testingnya itu Ki. Yang ada contoh aja sih dari yang ada ujian pretest post test itu Ki. Ada di YouTube-nya kan. Halo Ki. Halo Mas Rizky, bisa mendengar suara kita? Halo? Kalau nggak telepon dari situ aja Kak. Sebentar Pak. Nanya. Ya. Sambil nunggu yang contoh sih Pak. Jadi contoh yang kita kembangkan di dengan Thailand ada, dengan ini juga ada di Indonesia. Terus sebagai kita lagi ngembangkan yang multi kampus Pak. Jadi multi kampus ini yang terkait kerjasama antar kampus tapi manfaatkan ruang virtual yang dengan metaverse ini yang sedang kita gerakkan yang di Jawa Barat sendiri ada sebuah SMK dengan balai pelatihan guru untuk pelatihan training guru itu sendiri, tapi dengan manfaatkan metaverse itu efisiensi serta untuk melihat hal-hal yang terkait dengan hal baru itu. Kira-kira itu sih. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan ya. Ya. Oh, Sebagai ini informasi silakan ada pertanyaan sebagai informasi yang lain Anda bisa ngecek juga di kita bikin lomba LKS Metaverse untuk Jawa Barat kalau itu tinggal di LKS Daring Jawa Barat itu ada banyak hasilnya nah, kita akan memanfaatkan keuangan kayak gitu mungkin dari situ bisa ditayangkan Kak dicari aja SMK 1 Cimahi Ini Mas Rizky udah gabung Pak. nah Ki yang BMPI bisa ditayangkan sih Saya tanya ke OKS nah, yang LKS terlebih sama dahulu. yang itu ya. Yang mana Pak? Yang post test BMTI Mas Rizky. Oh, ya. Ya, Pak Gatot suaranya memang kecil. Mungkin Bapak Oke. bisa dicek lagi Pak audionya. Ya. Oke. Ya, silakan Mas Rizky. Oh, saya ya Pak ya. Sudah masuk ini layar saya. Ya. Oke, jadi ini contoh metaverse yang sudah kami buat untuk pembelajaran ya atau belajar untuk pelatihan. Ini di sini kami buat
skema pelatihan yang menggunakan metaverse. Ini adalah contohnya BMT, balai besar, dua balai ya, bidang mesin teknik industri yang saat ini ada di Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Andi Wardana ya. Saya di sini sebagai trainer kalian di ruang uji praktek ini. Jadi di dalam welding itu ada 3 keahlian dasar yang harus kalian ketahui ya. Seperti pada layar yang saya tampilkan di depan ini ya. Nomor 2 dari kiri, ini ada yang namanya magnetic testing itu penetration testing. Jadi untuk penetration testing itu sendiri yaitu ketika kita akan mengelas suatu batangan pada batangan elas ya, kita harus mengeceknya terlebih dahulu menggunakan sistem magneting. Lalu setelah terjadi proses pengelasan itu kita yang terakhir itu proses penetran. Saya akan ini contohnya pembelajaran ya di sesi tanya jawab. metaverse. Bila mana Jadi ada di yang metaverse ingin bertanya, silahkan menghadap ke saya, sebutkan asal sekolah, nama serta ada jurusannya ya. beberapa Silakan yang mungkin membuat dari lebih mudah metaverse, contohnya di sini. ibu-ibu di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Ini kan kita bisa memaparkan materi 2 dimensi maupun materi 3 dimensi. Materi 2 dimensi kita bisa paparkan seperti PPT ataupun video. Nah, sedangkan kalau di metaverse kita bisa memaparkan 3 dimensi juga. Yang saya ingin tanyakan, ada berapa posisi pada waktu saat kita mengelas? Ketika objek yang kita elas itu ada di sebelah horizontal dengan pengelasan kita biasa itu 1G mas. Jadi kita ada 1G, posisi pengelasannya horizontal, lalu yang 2G itu posisinya horizontal, cuma kita mengelasnya sedikit ke samping, lalu ada 3G dan 4G, seperti itu Mas Diki. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi pembelajaran wabarakatuh. ada juga ujian. Sebelumnya saya ucapkan inilah terima yang kasih ya, bagusnya selamat ujian di pagi metaverse. atas kehadiran kalian tepat waktu. Jadi di sini kita bisa memulai juga ujian dengan sesuai timeline yang akan kita. Silahkan untuk mengambil posisi dari yang paling depan terlebih dahulu. Ya, videonya saya pelankan ya. Silakan, saya pelankan yang videonya. Jadi saya sambil menjelaskan sambil videonya berjalan. Di metaverse kita bisa melakukan 2 hal ya. Sebenarnya ya banyak hal sebenarnya. Tapi kalau kita berbicara soal konteks pendidikan, kita berbicara soal konteks pembelajaran, pelatihan, kita bisa melakukan paparan materi menggunakan PPT seperti tadi, atau bisa juga menggunakan 3D ya. Untuk di sini 3D mungkin tidak dijelaskan di sini, tapi bisa upload di metaverse ya 3D. Nah, ini contohnya, ini pada ujian yang membuat ujian di metaverse unik itu merupakan ini ya. Saya cepatkan. Nah, jadi pada saat kita melakukan ujian, katakanlah evaluasi hasil akhir UTS metaverse. Kalau sebagai apabila kita bisa melihat apa yang peserta kerjakan, misal kelihatan pesertanya apakah peserta telah sedang membuka Google Form atau enggak, atau membuka yang lain justru. Jadi kan peserta, saat kita melihat peserta sedang melakukan ujian, pesertanya share screen ujiannya. Jadi peserta men-share seperti halnya share screen di Zoom ya, peserta share seluruh layarnya, lalu pengawas mengamati peserta yang mana yang selesai, mana yang belum selesai, mana malah yang buka yang lain-lain. Jadi di metaverse apa yang dikerjakan atau yang dilakukan peserta pada saat ujian itu bisa dipantau seperti ini ya. Atas ujian yang telah kita kerjakan ya, di sini ada 12 peserta ya. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, lihat bahwa
kembali lagi ke hasil benar dan jawaban salahnya. untuk mengerjakan uji kompetensi Jadi mungkin metaverse yang saya sudah kami sekitar dulu terapkan ya. di PMTI ya, Soal sekaligus itu SMK Cyber ini Vokasi. dari saya. Kebetulan Assalamualaikum kemarin baru saja warahmatullahi ada wabarakatuh. gitu ya terkait Cyber Vokasi. Jadi di sini sudah ada contoh metaverse yang dikembangkan untuk pembelajaran. Jadi metaverse-nya tidak hanya sekedar untuk jalan-jalan saja, tidak hanya untuk main-main saja, melainkan bisa jadi untuk metaverse pendidikan. Seperti itu, Pak. Halo, Pak Gatot. Terima kasih, Ki. Baik. Penjelasannya. Jadi gini, Bapak Ibu, itu contoh yang nanti akan kita informasikan ke Filipina. Kalau kalian sudah kita jalankan, sehingga kita mencoba memperbanyak anak-anak sama guru atau dosen yang ngerti tentang sistem ini, terus kemudian mereka inisiatif yang akan kita usulkan itu adalah multi kampus antar negara, dimulai dengan beberapa ini aja. Sehingga nanti satu ruangan, satu kelas itu terdiri dari 2 atau 3 bangsa. Yang universitas dari 2 negara atau 3 negara, tapi dia tidak secara fisik tidak datang ke negara tersebut, tapi di dalam ruangan tersebut. Nah, tetap diajarkan dan diakui kreditnya. Ini salah satu alternatif ketiga. Kalau alternatif pertama kan fisik bertukar. Itu. Nah, kemudian alternatif kedua 1 semester, tapi fisik bertukar. Alternatif ketiga, plan C-nya itu adalah yang join multi kampus, tapi 2-3 kampus, tapi 1 mata pelajaran. Ini yang harus disepakati nanti waktu di Filipina. Kira-kira gitu, Bapak Ibu, rencananya. Dan ini ada contohnya kayak gitu. Dan ini ya, kenapa kita minta nanti ada anak-anak yang mau ke sana. Kalau perlu, kayak kemarin ke Thailand tuh kita latih sendiri, Pak, 2 hari. Anak-anaknya dan dosennya yang mau silahkan. 2 hari di Bandung di kita Science, ataupun kita punya padepokan namanya padepokan di mana anak selama ya kita makan, kemudian belajar 2 hari fokus sehingga dia punya dasar kesamaan persepsi, kesamaan pengetahuan, supaya nanti kalau dia transfer knowledge-nya ke sana, ke Thailand, itu udah jalan. Dan itu udah jalan. Ini yang terus kita coba kembangkan dengan Filipina. Nah, kira-kira itu sebagai informasi tambahan. Inovasi baru itu adalah itu yang kita akan coba kembangkan di semua Filipina. Sekali menarik sekali, bagus Pak. Ya itu Bu Ratna yang akan nanti kita coba perkenalkan di sana, makanya ada metaverse-nya itu kan. Oke, silakan kalau ada yang usul, tanya dan sebagainya. Nanti harapan kita akan dengan masukan ini kita akan informasikan pada Sally dari Indonesia kira-kira berapa orang itu kayak Yang Bapak sampaikan tadi bahwa tidak apa ya, itu sangat memungkinkan nanti ada satu mata kuliah misalnya atau satu program di mana mata kuliah atau program itu misalnya bisa diikuti oleh mahasiswa dari berbagai negara, misalnya itu sangat menarik. Padahal itu sebenarnya impian kami gitu. Mudah-mudahan kami bisa bergabung di situ karena memang ada beberapa kelebihan sih kalau menurut kami Pak. Bertukar secara tidak secara fisik ya, karena pastinya satu itu biaya lebih bisa diminimalisirkan seperti itu Pak. Kan sebenarnya kalau misalnya kita bertukar secara fisik itu memang konsekuensinya kan otomatis biaya besar Pak. Makanya semoga saja Pak ini kita bisa implementasikan dalam jangka waktu dekat, bertukar tidak secara fisik. Nah dengan demikian juga kan jumlah mahasiswa yang kita bisa tukar ya, bertukar seperti itu kan padahal kan bisa juga lebih banyak, biaya sedikit tapi jumlah mahasiswa bisa lebih besar gitu. Dan sekali lagi saya rasa juga Bapak tahu banget bahwa pada saat akreditasi itu kan memang itu sangat dihargai oleh
asesor gitu. Ya, Iya. jadi bayangan saya itu kalau bertukar 1 atau 2 orang aja dan beberapa negara, tapi terus anak itu jadi motor menggerakkan mahasiswa di sana itu untuk masuk dalam satu sistem gitu loh. Itu sih sebenarnya. Nah, kemudian seperti yang kita lakukan dengan Cina, orang boleh terdaftar di Cina, tapi yang daftarnya harus pakai paspor. Ya, terdaftar terbukti bahwa dia itu bukan KTP tapi paspor. Paspor pinter itu. Cina pinter itu. Ya, ketika dia lo ini dia terdaftar ada paspornya gitu. Paspor tapi kan online kan. Iya betul Pak. Iya iya betul Bapak ya. Tetap dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan ya untuk bertukar secara fisik tetap kita lengkapi seperti itu kan ya Bapak ya. Yang fisiknya mungkin 2-3 orang aja di itu. Tapi yang mau nggak pakai fisik ya memang biayanya lebih murah, tapi harus punya paspor. Paspor sekarang kan juga murah Bu, 350.000. Iya. Iya kan? Dan ini juga hal yang harus kita sepakati nanti yang di Filipina nanti gitu. Karena ini kan selalu bergulir dan sepakatan apa mata pelajaran mulai dengan 1 mata kuliah aja dulu. Nah, dia diampuni 3 dosen. Misalkan contohnya tentang data science gitu kan. Data science diajar oleh Filipina 1, Indonesia 1, Thailand 1 dengan segala macamnya. Tapi mata pelajarannya 1. Iya betul. Terus oleh 3 dosen, mahasiswanya dari 3 ini dari betul. negara. Ya, tim teaching kan ya. Jujur Bapak kemarin itu kami rapat dengan University of Mindanao menawarkan ini sebenarnya Bapak. Cuman dari Mindanao itu nggak berani Pak, gitu makanya tadi ketika Bapak menjelaskan bahwa menarik sekali nih, artinya karena kita ada wadah Bapak, tentu kita bisa bersama-sama kan menyusun satu mekanisme bagaimana mengimplementasikan ini. Kalau kemarin Mindanao takut Pak, aduh mohon maaf kami belum bisa seperti itu meskipun Pak Dr. Hengki sudah menjelaskan, cuman beliau masih takut gitu. Nah mudah-mudahan dengan kita ini Bapak ketemu hari ini kita dengan teman-teman nanti mencoba untuk menyusun mekanismenya seperti apa sehingga kita bisa jalankan dalam jangka waktu yang dekat karena kami sangat tertarik Pak. Iya, tidak apa Bu, nanti kita coba kembangin aja. Itu. Baik Bapak, saya rasa kalau untuk hari ini sudah sangat cukup. Untuk absensi juga sudah kami isi Mbak. Oke, jadi kita bisa berkoordinasi lewat chat aja gitu. Iya. Dan nanti yang untuk Filipina yang ngurusi Rizky sama Pak Raka gitu. Oke, baik Bapak. Ya Rizky ada timku yang ada Pak Raka, nanti aku dorong sama Lutfi ke Thailand. Nah kalau yang ke Filipina itu Rizwan, saya sama Rizky. Rizky nanti yang ngajari metaverse-nya, karena Rizky juga salah satu struktur kita untuk metaverse-nya dari selain data science sama kita lagi juga mengembangkan dengan Amerika ini artificial intelligence untuk pendidikan gitu. Ini lebih seru lagi. Tapi nggak apa-apa, kita masih terus dengan beberapa perguruan tinggi sih, PES dan baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, saya kira dari Buton udah jelas semuanya. Banjarmasin udah yang Pare, udah ya silakan. Ini ada dari Fiksi Ganesha ada, yang Pak Raka ini juga nanti dari fans, bagian dari fans, karena Pak Raka yang ngurusi PPDB-nya fans di Bandung. Kalau Rizky sekarang jadi instruktur kita, dan dia membantu Balai Pelatihan Guru untuk pengembangan konten-konten yang berbasis metaverse. Baik, Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan Pak Raka. Mungkin pertemuannya kita cukupkan sampai sini aja, Pak Raka. Ya, boleh Pak. Baik, terima kasih Pak Gatot atas paparannya dan juga keaktifan dari Bapak dan Ibu, khususnya tadi dari Bu Ratna dan Pak Hengki ya dari Unsika Banjarmasin. Terima kasih. Lalu juga untuk Bapak dan Ibu yang lain, terima kasih atas kehadirannya. Diharapkan semuanya bisa mendengar dan menyimak dengan baik. Dan walaupun demikian, kalaupun nanti butuh rekamannya, nanti boleh dicek di YouTube Gema Foundation ya, Gatot ya.
bisa di search, nanti ada rekamannya gitu ya, bagi yang dirasa memang masih ingin mendengarkan penjelasan dari Pak Gatot. Dan yang terpenting adalah Google Form-nya mohon diisi ulang Bapak dan Ibu ya. Bagi yang sudah mengisi saya aturkan terima kasih, dan bagi yang belum silakan untuk diisi absensinya, karena penting untuk pendataan dan juga untuk informasi lanjutan dari program yang sudah dijelaskan oleh Pak Gatot terkait dengan sosialisasi exchange ya, exchange student baik di Indonesia, Filipina maupun di Thailand, sesuai dengan jadwal yang tadi sudah dilampirkan oleh Pak Gatot. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih telah hadir pada kegiatan pada kesempatan siang ini. Terima kasih Pak Gatot dan Mas Rizky telah memberikan paparan-paparan kaitan dengan sosialisasi exchange program ini. Dan kami harap semoga depannya program ini bisa berjalan lancar dan instansi Bapak dan Ibu yang ikut kegiatan hari ini bisa terdaftar dan bisa bersama-sama mengembangkan kompetensi instansi maupun mahasiswa dan mahasiswa yang ada di kampus Bapak dan Ibu semua. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam untuk Pak Gatot. Selamat istirahat. Kita bisa bertemu lagi lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Bapak, terima kasih Dr. banyak Gatot. Bapak. Terima kasih. Sukses selalu Bapak. Ya, Pak Gatot, terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Gatot, terima kasih, Pak. Selamat malam. Ya. Izin and meeting Pak Gatot.